Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, topik kali ini adalah prinsip dasar dan aplikasi biologi molekuler ya. Melanjutkan topik sebelumnya yaitu mengenai aplikasi bioteknologi hasil perikanan pada produk-produk perikanan, kemudian juga sekilas telah dibahas terkait sel sebagai unit dasar kehidupan. Untuk mengawali topik kali ini, mari kita lihat gambar pada slide berikut ini. Pertama dari sisi atas sebelah kanan ya, kita lihat ini ada gambar suatu gedung ya, gedung yang termasuk sebagai salah satu keajaiban dunia, yaitu Menara Eiffel yang berada di Paris, Prancis ya. Gedung Menara Eiffel ini tentunya dibuat dengan menggunakan berbagai bahan baku seperti semen, mungkin gelas, lalu besi baja ya, plastik dan sebagainya. Namun tidak hanya membutuhkan bahan baku, tapi Menara Eiffel ini tentunya dibangun berdasarkan suatu rancangan ya, satu gambar rancangan yang menjadi dasar dalam pembangunan. Kemudian jika dilihat pada gambar berikutnya, kiri sebelah kanan bagian bawah, ini ada makanan ya, nasi serta kari ayam. Analog dengan gedung Menara Eiffel sebelumnya bahwa kari ayam ini dibuat dengan menggunakan campuran bahan baku ya. Ada kacang polong, ayam, santan ya, dan bumbu-bumbu lainnya. Tetapi bahan baku tidak cukup ya, harus ada takarannya, harus ada proporsinya yang itu semua difasilitasi oleh ingredient ya, resep makanan. Dan di sini resep makanan berfungsi sebagai, bisa dikatakan sebagai rancangan ya, sebagai dasar-dasar pijakan untuk membuat kari ayam. Kemudian di slide berikutnya kita lihat kembali di sebelah kanan atas, ini adalah gambar dari berbagai jenis kehidupan ya, berbagai jenis makhluk hidup ya, mulai dari yang berukuran satu sel hingga organisme yang terlihat oleh mata, gajah, manusia beruang, dan sebagainya ya. Nah, seperti halnya makanan dan gedung, makhluk hidup itu juga dibangun dari bahan baku ya. Dan bahan baku utama pada objek biologis atau objek hayati yang utamanya adalah makromolekul, terdiri dari protein, asam nukleat, lipid, dan karbohidrat. Tetapi lagi-lagi bahan baku tidak cukup untuk menjadi dasar untuk membangun ya, menjadi fondasi bagi struktur makhluk hidup ya. Karena makhluk hidup itu juga memiliki rancangan ya, rancangan yang menjadi dasar bagaimana bahan baku itu tersusun, berinteraksi sehingga akhirnya membentuk suatu makhluk hidup. Dan rancangan itu adalah DNA ya, DNA. Nah, secara garis besar dari komparasi ketiga gambar, walaupun produknya berbeda ya, bangunan, makanan, lalu makhluk hidup, tapi dapat kita lihat kesamaannya ya, bahwa untuk menghasilkan suatu produk, apapun produknya, itu dibutuhkan bahan baku, dan bahan baku itu tidak cukup karena bahan baku itu harus ada komposisinya, harus ada susunannya, urutannya, harus ada hubungannya bagaimana, itu dilandasi oleh suatu rancangan tadi yang kita sebut sebagai cetak biru atau blueprint. Nah, pada topik kali ini kita akan membahas terkait cetak biru pada makhluk hidup ya, terkait DNA.
Oke, kita masuk pada DNA ya. Jadi pada topik sebelumnya mungkin sudah di-review ya terkait sel sebagai unit dasar kehidupan. Jadi sel itu terutama pada di sini ada sel pada organisme eukariotik dan sel pada organisme prokariotik. Nah, pada sel untuk organisme eukariotik itu selnya terdiri dari organel-organel sel yang salah satunya adalah nukleus atau inti sel. Lalu di dalam inti sel ini terdapat suatu informasi genetik, molekul informasi genetik dalam bentuk kromosom, di mana kromosom ini merupakan untaian ya, lipatan-lipatan dari molekul DNA. Nah, sedangkan pada organisme prokariotik, molekul informasi genetik atau DNA itu tidak berada di dalam inti sel, tetapi langsung berada di dalam sitoplasma dari organisme tersebut. Lalu apa itu DNA? DNA itu merupakan singkatan ya, deoksiribonukleik acid, atau bahasa Indonesianya adalah asam deoksiribonukleat. Jadi DNA ini merupakan salah satu jenis senyawa asam nukleat. Yang satunya lagi adalah RNA yang kita akan bahas pada slide berikutnya. Tadi sudah dibahas bahwa pada organisme prokariotik ya, DNA berada pada sitoplasma, sedangkan pada eukariotik DNA berada pada inti sel. Jadi DNA ini merupakan molekul dasar untuk munculnya atau terjadinya suatu kehidupan yang akan kita bahas lebih lanjut lagi. Karena DNA itu merupakan materi atau informasi genetik ya, yang diturunkan dari orang tua kepada keturunannya. Nah, ini merupakan informasi trivia ya untuk tambahan ya, bahwa khususnya pada sel manusia ya, molekul DNA itu dikemas di dalam nukleus, di dalam inti sel, dan jika dibiarkan memanjang gitu, panjangnya dapat mencapai kurang lebih 2 meter. Jumlah sel pada manusia itu sendiri kurang lebih 75 triliun sel, sehingga apabila molekul-molekul DNA di setiap sel manusia itu digabungkan lalu dibiarkan terurai panjang ya, itu dapat mencapai 500 kali dari jarak bumi dan matahari, jadi sangat panjang. Dan bagaimana molekul kecil dan sangat panjang ini dapat dikemas di dalam suatu inti sel yang tidak terlihat oleh mata. Nah, kemudian kita berbicara terkait struktur ya, karena ya DNA struktur dan fungsinya sama-sama pentingnya dan perlu kita ketahui. Jadi DNA tersusun dari nukleotida ya. Nukleotida ini terdiri dari 3 bagian. Pertama ada gula pentosa atau disebutnya deoksiribosa, sehingga yang memberi nama DNA ya, asam deoksiribosa. Kemudian selain ada gugus gula, ada juga gugus fosfat, dan yang penting yang perlu diketahui ada juga basa nitrogen ya. Dimana untuk DNA, basa nitrogennya terdiri dari 4 jenis, ada adenin atau disingkat A, guanin disingkat G, sitosin disingkat C, dan timin disingkat T. Kemudian dari kelompok basa nitrogen ini dapat dibagi menjadi 2 kelompok lagi ya, berdasarkan struktur dari basa nitrogen itu sendiri. Pertama ada kelompok purin yang terdiri dari adenin dan guanin, dan yang kedua adalah pirimidin yang terdiri dari sitosin dan timin. Nah, berikut merupakan struktur penampakan dari DNA ya, struktur kimia. Jadi sudah disebutkan bahwa DNA terdiri dari 3 gugus kimia. Yang pertama adalah gugus gula pentosa deoksiribosa ya. Pentosa itu artinya gula 5 karbon, penta ya, 5. Dan kita lihat di sini juga struktur gugus gulanya membentuk segi 5. Kemudian ada gugus fosfatnya ya, PO4 di sini. Dan
Di bawah ini merupakan gambaran dari struktur kimia dari basa nitrogen. Yang pertama adalah kelompok purin ya. Ada adenin, ada guanin, lalu pirimidin. Ada sitosin dan timin. Dan dapat dilihat di sini perbedaan antara purin dan pirimidin. Purin itu strukturnya terdiri dari dua cincin karbon ya, sedangkan untuk yang pirimidin hanya terdiri dari satu struktur cincin karbon. Nah, kemudian melanjutkan terkait struktur DNA. Jadi DNA itu terdiri dari dua untayan rantai ya, dua untayan rantai dapat dilihat sini membentuk rantai ganda. Jadi ini ada sebelah kiri sini adalah rantai pertama dan sebelah kanan sini adalah rantai kedua. Dan jika dilihat dalam bentuk struktur double helixnya juga ada dua ya, ada dua rantai. Kemudian antara nukleotida pada rantai yang sama ini, misalkan di sini ada gugus fosfat, gugus gula ya, gugus fosfat, gugus fosfat, gula itu mereka terikat oleh ikatan namanya fosfodiester. Kemudian yang penting diketahui juga adalah rantai DNA ini memiliki arah ya. Jadi diawali dari arah ujung 5 ya, 5N, diakhiri dengan ujung 3 atau 3N. Mengapa arah ini penting ya? Penting kita ketahui, penting disebutkan karena arah dari rantai DNA ini berfungsi nantinya untuk proses replikasi DNA dan untuk juga rekayasa genetik ya, rekayasa DNA. Kemudian yang menariknya juga walaupun dia terdiri dari dua untayan rantai yang saling terikat, tapi mereka memiliki arah yang berbeda ya, atau antiparalel. Jadi yang satu 5 ke 3 ya, atas bawah, sedangkan pasangannya 5-nya di bawah, 3-nya ke atas. Mengapa arahnya berbeda ini penting untuk membentuk struktur double helix. Nah, kemudian antar dua untayan rantai ini mereka terikat ya, di sini yang di tengah-tengah ini mereka terikat oleh ikatan hidrogen. Nah, kemudian dapat dilihat juga karena struktur DNA itu terdiri dari dua untayan rantai ya, dan dapat dilihat bahwa basa nitrogennya ini mereka selalu berpasangan ya, disebut dengan pasangan basa atau bahasa Inggrisnya base pairs ya. Dan yang menarik juga bahwa menjadi hukum alam bahwa adenin ya, A, itu akan selalu berpasangan dengan timin atau T, dan guanin akan selalu berpasangan dengan sitosin atau C. Jadi proporsi jumlah adenin dan timin tuh pasti sama, kemudian jumlah proporsi guanin dan sitosin juga kurang lebih sama karena mereka selalu berpasangan. Kemudian ini juga ada informasi trivia ya untuk menambah wawasan. Tadi disebutkan bahwa seperti jumlah sel pada manusia ada berapa, ini juga bahwa satu sel ya, pada sel manusia, satu sel kecil itu mengandung 3 miliar pasangan basa DNA atau 3 miliar nukleotida, atau bahasa mudanya mengandung 3 miliar urutan ATGC ini ya, jadi sangat panjang. Satu sel mengandung 3 miliar. Bagaimana dengan satu makhluk hidup ya, satu manusia ya. Jadi tadi 75 berapa triliun sel dikali dengan 3 miliar nukleotid. Sangat panjang. Kemudian kita masuk terkait gen dan genom ya. Jadi gen ini merupakan unit pewarisan ya, units of inheritance yang diwariskan dari orang tua kepada keturunannya. Nah, gen sendiri itu merupakan rangkaian nukleotida ya, rangkaian DNA. Biasanya satu gen itu terdiri dari 1000 sampai 4000 nukleotida panjangnya. Nah, gen ini berfungsi ya, gen ini memiliki informasi atau instruksi untuk menghasilkan RNA dan atau protein, di mana RNA dan atau protein ini nantinya akan menghasilkan sifat atau traits pada makhluk hidup. Contohnya
fungsi metabolisme sel, perilaku, kemampuan kognitif, intelligence, kemudian juga kerentanan terhadap penyakit akibat genetik ya, banyak penyakit yang diakibatkan oleh genetik, misalkan diabetes ya, penyakit gula, kanker itu adalah salah satu contoh penyakit-penyakit yang diturunkan akibat gen. Kemudian yang poin-poin yang disebutkan itu adalah poin-poin yang mungkin tidak begitu kelihatan, tapi yang terakhir juga ada sifat atau traits terkait kenampakan ya, yang terlihat mulai dari sel, jaringan hingga organ. Contohnya di sini adalah warna mata dan warna rambut. Jadi suatu sifat ya, suatu trait, karakter itu dapat diatur oleh satu gen saja ya, misalkan ini, atau bisa juga dari kombinasi dari beberapa gen ya. Misalkan ya di sini contohnya warna mata hanya oleh satu gen, warna rambut oleh hanya satu gen, tapi bisa juga contoh misalkan ya warna rambut bisa diatur oleh dua gen sebagai contoh. Kemudian genom adalah seluruh DNA atau gen dalam suatu makhluk hidup ya. Jadi semua gen yang membentuk karakter trait pada makhluk hidup ya. Ada lagi, ini adalah informasi trivia ya, yaitu Human Genome Project. Jadi Human Genome Project ini adalah suatu project global, skala global yang mungkin dimulai tahun 80-an atau 90-an ya, dan berakhir mungkin di awal 2000-an ya, yang tujuannya adalah untuk memetakan dan mengidentifikasi ya lokasi fungsi seluruh gen pada manusia ya. Nah, ini salah satu manfaatnya dari pemetaan lokasi dan fungsi gen pada manusia ini nanti misalkan kan untuk mengidentifikasi gen mana yang berpengaruh terhadap tadi ya penyakit yang dapat diturunkan akibat gen, lalu sifat-sifat fisik yang gen pada lokasi mana yang misalkan berpengaruh untuk tetap awet umurnya panjang ya, awet muda dan sebagainya. Lebih ke untuk fungsi kesehatan. Kemudian berbicara DNA, gen, lalu sekarang kita berbicara tentang kromosom. Jadi kromosom ini sebetulnya adalah molekul DNA ya, yang dikemas dengan sangat rapat tadi di dalam inti sel ya. Nah, DNA tadi dikemas menjadi kromosom karena ada bantuan dari protein histon. Jadi protein histon ini berfungsi seperti bola ya. Kemudian DNA ini diuntai dengan menggunakan bola ini sehingga membentuk kromosom. Anda dapat dilihat di sini ya. Sebelah kiri ini adalah kromosom ya. Kromosom ini tadi kan disebutkan adalah DNA yang dikemas dengan sangat rapat. Tetapi jika kromosom ini diuraikan, maka akan dihasilkan molekul DNA ya, bahwa beberapa urutan DNA merupakan gen ya. Di sini terlihat juga bahwa DNA berbentuk double helix ya. Kemudian di sini juga ada protein histon ya, protein yang berfungsi sebagai tanda kutip bola untuk mengikatkan atau mengemas molekul DNA menjadi kromosom. Kemudian untaian kromosom dalam bentuk lurus disebut dengan kromatin ya. Kemudian ini khusus ya, kita berbicara untuk sel manusia. Sel manusia itu mengandung 2 set atau 2 pasangan kromosom. Karena 2 set maka disebut dengan diploid ya. Di mana satu set itu terdiri dari 23 kromosom ya. Seperti yang dilihat di sini, di gambar bawah ini adalah penampakan kromosom manusia dengan menggunakan sinar X. Di sini ada 23, ya 22, kemudian X dan Y ini adalah kromosom yang berpengaruh berpengaruh pada jenis kelamin ya. Kalau XX akan wanita, kalau XY menjadi laki-laki gitu. Oke, jadi satu setnya 23 kromosom atau N sama dengan 23, tapi karena 2 set, maka total kromosom di dalam manusia ada 46. Jadi di setiap sel manusia ya, dimanapun selnya itu, pasti inti selnya itu mengandung 46 kromosom ya.
kecuali sel gamet ya, misalkan sperma atau ovum. Dia hanya mengandung satu set kromosom. Tetapi pada sel-sel tubuh lainnya ya, dia selalu dua set. Nah, kemudian struktur kromosom dapat dilihat juga di gambar ini sebelah kiri ya. Terdiri dari dua kromatid ya. Ya ini dua set ya, dua set kromosom. Satu setnya ini kromatid satu set, ini kromatid satu set lainnya. Mereka menempel di bagian tengah, di mana bagian menempel ini disebut dengan centromer. Kemudian ini berbentuknya seperti X ya. Untuk bagian yang lebih panjang disebut dengan key arm, bagian yang lebih pendek disebut dengan P arm. Kemudian bagian ujung dari kromosom ya disebut dengan telomer. Di mana telomer ini berdasarkan studi-studi sebelumnya diisyaratkan ya, diketahui memiliki peran ya pada proses penuaan dan juga perkembangan beberapa jenis penyakit kanker. Sebelumnya kita berbicara terkait molekul atau hal-hal ya, komponen-komponen yang masuk dalam biologi molekuler, mulai dari tadi ada DNA, gen, ya, kromosom. Nah, sekarang kita berbicara terkait bagaimana informasi yang terkandung di dalam DNA itu bisa berfungsi ya, menghasilkan trait tadi, menghasilkan karakter atau sifat ya, bagaimana diterjemahkan sehingga akhirnya bisa menjadi misalnya bentuk manusia ya, bermata coklat, berambut hitam gitu. Dan ini juga sebetulnya berlaku pada seluruh makhluk hidup ya. Proses pemindahan atau penerjemahan informasi dari DNA menjadi karakter, menjadi trait ya. Nah, hal ini dirumuskan ya dalam suatu istilah atau teori yang disebut dengan dogma sentral biologi molekuler ya. Jadi dogma sentral biologi molekuler ini menjelaskan aliran informasi genetik dalam sistem biologis pada seluruh makhluk hidup ya. Baik makhluk hidup yang bersel satu sebagai bakteri maupun yang bersel banyak seperti manusia, hewan dan sebagainya. Dogma sentral biologi atau aliran informasi tadi dimulai dari DNA ya, di mana DNA ini disalin menjadi molekul mRNA atau messenger RNA melalui proses transkripsi. Kemudian molekul mRNA ini diterjemahkan menjadi protein ya melalui proses translasi, dan dari protein inilah baik dari fungsinya, interaksinya dan sebagainya yang menghasilkan karakteristik, sifat fisik dan hal-hal lainnya ya, traits tadi ya dari suatu makhluk hidup. Jadi penting ya bagi suatu makhluk hidup termasuk manusia ya, mulai dari DNA, mRNA hingga protein. Ini semua penting, komponen penting yang akhirnya membentuk bagaimana makhluk hidup itu berfungsi, tampak ya. Ya tadi yang mudah contohnya adalah misalkan warna rambut, warna mata, apakah dia tinggi, apakah dia mudah gemuk, apakah dia memiliki penyakit yang diturunkan ya, dan sebagainya. Jadi di sini protein itu perannya sangat penting bagi fungsi kehidupan, baik bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Beberapa contoh fungsi protein ya, diantaranya sebagai penyusun struktur sel, mungkin telah dibahas di topik sebelumnya ya, sel sebagai unit kehidupan ya, bahwa protein ini merupakan salah satu komponen penyusun membran sel. Kemudian ini yang sangat penting adalah fungsi protein sebagai enzim ya, ini biokatalisator pada reaksi metabolisme makhluk hidup. Jadi sebetulnya kita manusia maupun makhluk hidup lainnya itu merupakan tabung kimia ya, sebetulnya tabung kimia di mana di dalam tubuh kita ini terjadi berbagai jenis, mungkin lebih dari ratusan, lebih dari ribuan reaksi kimia ya sebetulnya.
Dimana karena reaksi kimia itu terjadi di dalam makhluk hidup, kita sebut dengan reaksi biokimia atau reaksi metabolisme ya. Untuk menghasilkan energi, untuk menghasilkan katakan daging ya, daging kita, tulang ya, organ-organ, mata, rambut. Itu hasil dari reaksi metabolisme yang dikatalisator oleh enzim. Kemudian protein juga merupakan penyusun hormon dan molekul sinyal lainnya. Ya, hormon misalkan pengatur gula darah, hormon pertumbuhan, hormon ya banyaklah fungsi hormon untuk kehidupan sangat penting, juga molekul sinyal ya. Sinyal misalkan apabila mendapat rangsangan bunyi, bagaimana kita bisa melihat, bagaimana jika ada penyakit datang, lalu ada molekul yang memberikan sinyal kepada antibodi untuk aktif untuk melawan penyakit tersebut ya. Kemudian protein juga merupakan penyusun ya, reseptor. Ini hubungannya dengan molekul sinyal tadi ya. Jadi misalkan ada suatu sel itu memiliki reseptor ya, alat penerima ya. Nah, reseptor inilah yang menerima dan membaca molekul-molekul sinyal yang sebelumnya sudah disebutkan. Kemudian tadi juga contohnya protein adalah penyusun antibodi yang berfungsi sebagai daya tahan tubuh ya. Jika ada penyakit, ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita, antibodi akan mengidentifikasinya dan jika dinilai bahaya akan dihancurkan oleh antibodi tersebut. Nah, kita masuk ke proses sentra dogma yang pertama, yaitu transkripsi ya. Jadi intinya proses transkripsi ini melibatkan enzim ya, enzim yang bernama RNA polimerase. Jadi segala proses yang terjadi dalam makhluk hidup itu pasti melibatkan enzim, dan ini menunjukkan pentingnya ya peran enzim dalam fungsi makhluk hidup. Nah, pada makhluk hidup, pada organisme eukariotik, proses transkripsi ini terjadi di dalam inti sel atau nukleus ya. Jadi proses transkripsi ini dimulai dari penempelan enzim RNA polimerase pada urutan atau sequence promotor pada DNA. Kemudian ya melalui beberapa tahap ya, di tahap inisiasi ini enzim RNA polimerase akan membuka untaian DNA yang tadi double helix itu terbuka ya. Kemudian setelah terbuka, dia akan mulai enzim tersebut akan memulai proses pengkopian ya. Pengkopian urutan DNA ya untuk menghasilkan mRNA ya. Jadi transkripsi ini menghasilkan mRNA. Kemudian setelah dikopi nanti akan berhenti. Jadi di suatu bagian pada DNA akan ada suatu urutan nukleotida yang berfungsi atau memberikan informasi agar proses ini berhenti ya. Setelah itu ya molekul mRNA akan selesai dihasilkan pada proses terminasi ini. Jadi mRNA tadi merupakan kepanjangannya adalah messenger RNA ya, atau juga disebut dengan transkrip. RNA itu sendiri merupakan singkatan dari ribonukleik asid atau asam ribonukleat ya. Jadi tadi disebutkan asam nukleat ada DNA, lalu satunya lagi ada RNA. Nah, jika DNA tadi terdiri dari 2 untaian rantai membentuk double helix, kalau RNA ini hanya dari 1 untaian rantai. Nah, komposisi dari RNA ini mirip ya, jadi ada gugus gula, fosfat, ada basa nitrogen, tapi gugus gulanya beda. Pada RNA gugus gulanya disebut dengan ribosa ya, sedangkan pada DNA disebut dengan deoksiribosa. Artinya deoksiribosa adalah gula ribosa yang kehilangan satu gugus oksigennya. Nah, kemudian basa nitrogennya kalau pada DNA itu kan terdiri dari adenin, timin, guanin, sitosin. Nah, kalau pada RNA ya dia tidak memiliki timin ya, tetapi timin ini digantikan dengan urasil ya. Jadi pada DNA itu
ACTG, sedangkan pada RNA itu adalah ACUG. Nah, karena komposisinya berbeda, maka ya komposisi mirip tapi satu yang berbeda. Kemudian RNA tadi disebutkan juga bahwa proses dari transkripsi ini akan mengcopy ya dari sequence DNA menjadi sequence RNA. Tetapi karena tadi pada RNA tidak ada timin ya, jadi kalau di DNA itu kan C berpasangan dengan G. RNA juga sama, C dengan G. Tapi untuk yang adeninnya, pada DNA itu kan dia berpasangan dengan timin. Nah, kalau pada RNA, adenin itu berpasangan dengan urasil ya, jadi AUCG. Jadi kalau dilihat pada gambar ini ya, di sini sequence DNA timin menghasilkan sequence RNA A adenin, kemudian sequence DNA adenin menghasilkan sequence DNA U. Ini mestinya T. Oh ya, A betul. A U G C ya betul. Kalau A menjadi U ya begitu contohnya. Oh ya, kemudian ini ada juga ya struktur ya untuk menggambarkan perbedaannya dengan struktur DNA ya. Ini ada gugus gula ribosa dan ini adalah gugus basa nitrogen urasil. Nah, kemudian pada transkripsi juga yang menarik, dia memiliki proses yang disebut mRNA processing atau pemrosesan mRNA. Jadi pada intinya transkripsi ini tidak langsung ya dari DNA menghasilkan mRNA. Jadi dia ada satu step di tengahnya yang disebut jadi step pertama itu adalah DNA ditranskripsikan menghasilkan transkrip primer atau pre-mRNA ya. Transkrip primer ini atau pre-mRNA ini mengandung ekson dan intron ya. Jadi ekson itu adalah kode genetik yang mengandung informasi yang kemudian bisa diterjemahkan menjadi protein dan sebagainya, sedangkan intron ini adalah kode genetik yang tidak mengandung informasi. Jadi buat apa ada sequence genetik yang tidak mengandung informasi ini diduga berfungsi sebagai sistem pengaman ya, sistem pengaman. Dan juga untuk menghasilkan variasi ya, variasi traits yang berbeda disesuaikan dengan kondisi. Nah, tadi dari pemrosesan mRNA tadi transkrip primer diproses menjadi mRNA akhir ya, di mana intron atau kode genetik yang tidak mengandung informasi itu dipotong. Jadi intinya nanti DNA akan menghasilkan transkrip primer, kemudian transkrip primer ini masih mengandung kode genetik yang nihil, tidak mengandung informasi, diproses, dipotong, dibuang istilahnya intronnya, sehingga dihasilkan mRNA akhir ya, yang matang, yang terdiri dari ekson-ekson atau kode genetik yang mengandung informasi. Kemudian tahapan sentra dogma berikutnya adalah translasi ya, menerjemahkan mRNA menjadi asam amino atau protein. Jadi untuk ditranslasi ini melibatkan 3 jenis molekul RNA yang berbeda. Yang pertama adalah messenger RNA atau mRNA. Jadi mRNA ini jelas ya, salinan dari kode genetik dari DNA yang jika diterjemahkan akan menghasilkan asam amino protein. Nah, tapi di dalam proses translasi ini dibutuhkan juga molekul RNA lainnya yaitu ribosom RNA atau rRNA, di mana rRNA ini adalah merupakan bagian dari organel ribosom. Mungkin pada topik sebelumnya, sel sebagai unit kehidupan telah dijelaskan juga ya fungsi-fungsi berbagai jenis organel, salah satunya ribosom, di mana ribosom ini berfungsi untuk mendeteksi, mengikat, dan membaca mRNA saat translasi sehingga akhirnya bisa dihasilkan asam amino dan protein. Kemudian terakhir adalah molekul RNA ya, tRNA atau transfer RNA. Dia berfungsi untuk mengangkut ya. Jadi untuk menghasilkan protein itu kan dibutuhkan asam amino ya. Di dalam sel tentunya terdapat
bahan baku asam amino yang berbagai jenis gitu kan, bisa tersusun itu akibat dari proses translasi ini dikodekan. Nah, si tRNA ini adalah yang mengangkut asam amino yang sebelumnya berenang-renang di dalam apa namanya sitoplasma, dibawa oleh tRNA ke dalam ribosom untuk disusun menjadi asam amino yang tersusun berdasarkan kode genetik dari mRNA. Jadi untuk proses translasi ini dimulai dari melekatnya ribosom dengan molekul mRNA pada sitoplasma ya. Kemudian ribosom akan membaca rangkaian sequence mRNA. mRNA nanti akan menghasilkan asam amino, di mana asam amino tadi akan dibawa oleh tRNA, kemudian akan dibaca terus berdasarkan kode genetik pada mRNA-nya, sesuai dengan urutannya akan menghasilkan asam amino ya, asam amino tertentu berdasarkan urutan mRNA-nya, dan terus tersusun asam amino itu terurai panjang hingga nanti akhirnya ribosom sampai pada bagian stop codon, di mana stop codon ini adalah sequence pada mRNA yang berfungsi untuk menghentikan proses translasi. Nah, tadi disebutkan bahwa translasi menerjemahkan kode genetik pada mRNA menjadi asam amino. Dan ini tidak sembarang ya, jadi berdasarkan studi sebelumnya, akhirnya diketahui bahwa kode-kode genetik pada mRNA ini secara tertentu akan menghasilkan asam amino yang tertentu pula, gitu kan. Dan diketahui gitu bahwa satu asam amino itu akan dikodekan atau dihasilkan dari 3 urutan nukleotida ya, atau disebut kodon. Jadi satu kodon itu terdiri dari 3 nukleotida dan akan menghasilkan satu asam amino. Sebagai contoh, ini ada UUU, asam amino fenilalanin, lalu ada UUA, asam amino leusin, lalu ada CCC ya, prolin dan sebagainya. Dapat dilihat di tabel ini. Nah, asam amino ini berdasarkan kode genetik pada mRNA ya, akan tersusun memanjang membentuk polipeptida atau protein ya. Nah, ini menarik. Jadi RNA tadi kan terdiri dari 4 jenis nukleotida yang berbeda, ada A, C, U, G, sedangkan satu kodon hanya terdiri dari 3 urutan nukleotida ya. Dari kombinasi 4 dan 3 ini, maka dapat dihasilkan potensi kombinasi kodon sebanyak 64 ya. Dari 4 pangkat 3. Tetapi yang kita ketahui kan asam amino hanya terdiri dari 20 jenis ya. Sedangkan potensi kombinasi kodonnya ada 64. Jadi memang ternyata berdasarkan hasil studi sebelumnya, jadi satu jenis asam amino itu bisa dihasilkan dari lebih dari satu kombinasi kodon. Jadi misalkan di sini dilihat leusin itu bisa dihasilkan dari urutan mRNA UUA, UUG, CUU, CUC, CUA, CUG. Dan mungkin asam amino lainnya juga ada yang lebih dari satu kombinasi. Kemudian selain kombinasi kodon untuk menghasilkan asam amino, terdapat juga kombinasi kodon yang menghasilkan sinyal pengkode untuk dimulainya translasi, disebutnya dengan start codon. Biasanya adalah metionin ya, AUG ini start codon. Jadi apabila ribosom membaca mRNA dan membaca kode AUG ini, maka dia akan memulai proses translasi. Kemudian ada awal, ada akhir ya. Jadi ada kodon pengkode stop codon ya. Jadi apabila ribosom membaca urutan mRNA ini, dia akan menghentikan proses translasinya. Misalkan UGA ini ya, stop, UAA stop, UAG stop.
Nah, berikut merupakan untuk refreshing aja jenis-jenis asam amino ada 20, ada glisin, alanin, valin, cysteine, prolin, fenilalanin, triptofan, metionin, isoleucin, leucin, lalu ada lisin, arginin, histidin, ada asam glutamat, ada asam aspartat, lalu ada glutamin, asparagin, tirasin, treonin, dan serin. Nah, kemudian sebelumnya kita sudah membahas terkait komponen-komponen pada biologi molekuler yang mulai dari DNA, gen, kromosom ya. Kemudian dari proses penerjemahan informasi gen dari DNA ya, genetik menjadi protein lalu menjadi sifat ya, traits. Nah, ini ada sekilas terkait dari aplikasi dari teknologi DNA ini ya, DNA rekombinan. Kita sebutnya rekayasa genetik melalui proses rekombinan DNA. Jadi contohnya aplikasi dari teknologi DNA ini kita dapat mengekspresikan serta mempelajari protein, struktur protein dan fungsinya di dalam sel, lalu kita dapat mengisolasi, mengekstrak protein tersebut untuk mempelajari struktur dan fungsinya di dalam lab, di in vitro itu di tabung ya. Dengan teknologi ini kita juga dapat memurnikan protein ya untuk membuat antibodi sendiri. Kita juga dapat mempelajari posisi, fungsi ya, gen, ada kromosom ya. Untuk mempelajari struktur dan fungsi gen ya tadi seperti Human Genome Project. Kita dapat juga mengubah ya, karena inti gen terdiri dari urutan-urutan nukleotid itu, kita dapat rekayasa, kita ubah atau kita buat sendiri ya untuk menghasilkan produk yang kita inginkan. Atau bahkan untuk menghasilkan organisme baru dengan fungsi yang kita inginkan ya. Atau kita sebut GMO ya. Atau organisme dengan gen yang telah dimodifikasi, GMO, genetically modified organism. Seperti yang sebelumnya di awal sudah dibahas, teknologi DNA rekombinan ini dapat digunakan dalam aplikasi forensik ya untuk DNA fingerprinting. Nah, jika kita sudah tahu fungsi dan lokasi gen pada kromosom ya dan sebagainya, kita dapat mengidentifikasi kemungkinan munculnya penyakit ya di suatu individu atau kelainan-kelainan, dan bisa dicari ya obatnya atau penanganannya, atau bagaimana kita melakukan pengobatan terhadap penyakit dengan mengobati pada gennya gitu. Jadi apabila kelihatan ini gennya menyebabkan penyakit, kita obati langsung ke gennya spesifik. Tadi ini bisa juga untuk menghasilkan berbagai jenis produk ya, sudah disebutkan. Lalu untuk mempelajari juga fungsi gen ya, dengan misalkan mematikan atau mengaktifkan fungsi gen. Lalu terakhir untuk mempelajari struktur gen, sequencingnya bagaimana, ekspresinya bagaimana di organ, jaringan maupun di sel-sel individual. Berikut merupakan referensi yang digunakan, silakan jika Anda mau mempelajarinya. Referensi ini disertakan juga di dalam beserta dengan tautan video topik ini.